Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertemuan hari ini untuk ilmu dasar ilmu dasar keperawatan part kimia ya. Kita akan membahas tentang elektrolit. Apa sih itu elektrolit gitu ya? Just apa saja elektrolit yang biasanya kita peroleh harian. Terus bagaimana intake-nya, output-nya? Mari kita langsung saja bahas ya. Jadi elektrolit ini adalah molekul terionisasi, baik itu berupa ion positif yang biasa disebut kation maupun ion negatif yang biasa disebut anion. Nah, elektrolit ini terdapat pada darah, jaringan, dan seluruh sel tubuh. Ketika kita mengkonsumsi elektrolit, misalnya kita mengkonsumsi garam, nah ini kita dapatnya kristal garam seperti ini ya. Terus ketika nanti sudah masuk ke dalam tubuh terus bersinggungan dengan air, ini adalah molekul air, kemudian terbentuklah ion positif Na dan ion negatif Cl yang seluruhnya dikelilingi air. Jadi cairan di dalam tubuh ini membantu kristal NaCl kemudian bisa berubah menjadi elektrolit setelah masuk ke dalam tubuh dan bersinggungan dengan air. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang intake cairan tubuh kita. Salah satunya adalah dari air putih misalnya begitu. Ya, tapi pada dasarnya ketika ketemu air pasti nanti dia bisa terionisasi dari bentuk kristal kemudian terion menjadi ion positif dan ion negatif begitu ya. Nah, apa sih fungsi elektrolit? Yang pertama adalah menghantarkan arus listrik. Jadi seluruh sel tubuh kita itu butuh kelistrikan ya. Jadi jaringan-jaringan tubuh kita tuh butuh kelistrikan. Dimana kalau tidak ada elektrolit pasti kelistrikannya kemudian mati yang bisa mengakibatkan matinya juga jaringan. Kemudian berfungsi untuk mempertahankan pH tubuh dan mempertahankan level asam basa di dalam tubuh. Sebenarnya poin 2 dan 3 sangat berhubungan erat ya. Kemudian memfasilitasi pergerakan cairan antar dan dalam sel melalui proses osmosis. Dan yang terakhir adalah mengatur fungsi neuromuskular, endokrin, dan sistem ekskresi. Nah, salah satunya adalah pengeluaran keringat. Ada di sini yang pernah merasakan bagaimana rasa keringatnya? Gimana? Asin ya. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa tubuh kita mengandung elektrolit gitu. Nah, lanjut ya. Elektrolit ini konsentrasinya digambarkan dengan satuan mili ekuivalen per liter atau MEQ per liter ya. Dimana ternyata pada plasma darah, cairan interstitial dan cairan intrasel itu punya bermacam-macam variasi konsentrasi dari elektrolit ya. Nah, elektrolit ini tidak hanya kita dapatkan melalui konsumsi garam aja ataupun konsumsi zat yang lain gitu yang bisa berfungsi sebagai elektrolit dalam tubuh, tapi kita juga dari konsumsi protein tuh sebenarnya dapat ion, karena protein itu nantinya ketika terurai di dalam tubuh itu menjadi asam amino dan asam amino itu dapat membentuk zwitter ion. Jadi walaupun kita mengurangi asupan garam, kita sebenarnya tetap mendapatkan asupan elektrolit melalui konsumsi makanan harian kita yang mengandung protein, baik itu protein nabati maupun protein hewani. Jadi aman gak sih Bu kalau kita mengurangi konsumsi garam gitu ya? Ya, aman atau tidaknya ya tergantung apakah kita menyempurnakan dietnya dengan mengkonsumsi sumber elektrolit lainnya gitu ya. Misalnya banyak mengkonsumsi protein hewani maupun nabati ya. Seperti misalnya di sini plasma darah mempunyai banyak ion protein, sedangkan kalau cairan interstitial lebih sedikit. Jadi ini adalah rangkuman di mana ternyata elektrolit pada tiap-tiap lokasi itu berbeda konsentrasinya dan berbeda juga asalnya. Nah, di sini dijelaskan perbedaan jumlah elektrolit antara plasma darah, cairan interstitial dan cairan intraseluler. Nah, di sini yang merah adalah blood plasma ya, di plasma darah ya. Ini adalah cairan ekstraseluler, terus interstitial cairan dan intraseluler cairan ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada macam-macam jenis ion atau elektrolit ya. Ini ada Na+, itu ternyata banyak sekali di plasma darah. Begitu juga di interstitial cairan interstitial ya. Dan dia sedikit sekali di intraseluler. Berbanding terbalik dengan kalium. Kalau kalium paling banyak malah di intraseluler.
gitu. Kemudian ini ada kalsium, juga ada magnesium, kemudian juga ada klorida gitu ya. Ini asam bikarbonat, kemudian ini ada asam difosfat ya. Kemudian ini ada sulfat dan ada protein anion. Nah, ini dari protein ya, kita dapat asupan elektrolit dari protein semacam ini jumlahnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini adalah perbedaan jumlah elektrolit yang lokasinya ada di plasma, cairan interstisial dan cairan intraseluler. Nah, komposisi cairan di dalam tubuh yang dia substansianya adalah elektrolit, kation maupun anion semacam ini yang sudah dirangkumkan gitu ya. Di plasma, cairan interstisial, intraseluler, sebenarnya ini hampir menggambarkan seperti yang tadi ada di grafik. Nah, kebutuhan air dan elektrolit bagi manusia begitu ya. Nah, dalam berbagai usia. Di sini ada bayi, anak kayak gitu kan ya, dan orang dewasa. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang cairan yang dibutuhkan atau kebutuhan airnya, ini adalah kebutuhan elektrolitnya. Di sini dirangkumkan untuk anak kita butuh kebutuhan kaliumnya adalah 2,5 MEq per kilo berat badan per hari ya. Terus di sini kalau kita lihat pada orang dewasa ternyata kebutuhannya lebih sedikit. Terus natrium pada anak-anak justru lebih hampir sama ya, 2-4, dan di sebelah sini 2-3 di dewasa. Jadi sebenarnya antara anak dan dewasa itu kebutuhan ternyata elektrolitnya itu ya hampir sama gitu ya. Yang membedakan adalah memang berat badannya. Itulah kenapa anak-anak itu memang nggak boleh terlalu banyak asupan garam kayak gitu ya, dan MSG. Nah, sebenarnya MSG itu juga salah satu bentuk elektrolit nanti kalau masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, kenapa sih asupannya tidak boleh terlalu banyak walaupun kebutuhannya itu sama, hampir sama, 2,5 MEq, 2,4 MEq, terus 2-4 MEq. Nah, tapi yang membedakan adalah karena berat badannya lebih kecil ya daripada dewasa, sehingga perhariannya dia harusnya asupannya lebih rendah gitu. Cuman apakah anak kecil bisa makan sama dengan dewasa? Iya sama, tapi memang porsinya saja, dari porsinya saja udah berbeda kayak gitu kan ya. Nah, yang perlu menjadi PR itu adalah anak-anak itu biasanya kita harus menghindarkan dari memang konsumsi snack. Ya, kalau makan utama kan dia lebih sedikit ya, tapi kalau snack malah lebih besar daripada dewasa, dan kita harus mengurangi nih asupan snack-snack yang terlalu banyak garamnya gitu ya, terlalu banyak misalnya zat pengawet sebenarnya ada di dalam makanan itu juga dia jenis garam-garaman begitu ya. Jadi dia bisa berubah jadi elektrolit dan menyuplai kebutuhan kalsium dan natrium sebenarnya, tapi yang lebih baik adalah yang tidak berlebihan gitu ya, karena efek dari hiperelektrolit juga ada bagi kesehatan. Nanti kita bahas. Nah, ini kita bahas manfaat-manfaatnya dulu. Jadi klorida atau Cl-min ini dia adalah ion yang ada di ekstraseluler ya. Terus kalau yang bikarbonat ini ion plasma penting, dia itu adalah berperan sebagai penjaga keseimbangan asam basa, atau biasanya dia juga dibilang sebagai sistem buffernya di dalam tubuh ya. Jadi sistem buffernya di dalam tubuh itu membuat kita bertahan dari perubahan sedikit asam ataupun sedikit basa. Jadi pernah nggak sih kalian berpikir kalau misalnya kita cuci muka gitu ya pakai sabun, terus habis itu sabunnya ada yang tertelan, kan kita nggak langsung keracunan gitu ya, karena tubuh itu punya sistem buffer. Jadi kalau ada perubahan sedikit asam atau basa yang masuk dari luar, itu masih bisa kembali menetralkan asam atau basa yang tadi masuk itu. Nah, terus kalsium Ca+ ini digunakan untuk koagulasi darah, melepaskan neurotransmitter, membentuk otot dan merangsang nervus dan otot ya. Untuk yang fosfat ini dia menjadikan garam kalsium fosfat. Nah, sebenarnya untuk fosfat maupun bikarbonat ini dia berperan sebagai buffer ya, tapi ada yang intraseluler, ada yang ekstraseluler. Kemudian magnesium ini adalah kation yang ada di intraseluler, dia aktif sebagai enzim pada metabolisme karbohidrat dan protein dan untuk menjaga fungsi miokardial ya. Nah,
kalau misalnya tadi kita sudah membahas bagaimana perbedaan konsentrasi elektrolit pada tiap-tiap bagian, kemudian membahas tentang apa saja sih manfaat dari elektrolit dalam tubuh, terus kita juga bahas tentang intake-nya. Jadi kita dapat dari mana aja? Kita dapat dari konsumsi garam harian gitu ya. Kemudian kita dapat dari konsumsi protein harian. Nah, apa yang terjadi apabila terjadi gangguan elektrolit? Nah, gangguan elektrolit itu bisa menyebabkan gangguan metabolisme di dalam tubuh, dan yang terparah adalah gangguan potensial listrik jaringan yang membuat jaringan akan mati mendadak. Nah, ini adalah sedikit rangkumannya. Jadi ketika terjadi gangguan elektrolit, misalnya di sebelah sini adalah gangguan elektrolit apa nih? Sebentar, kok gini? Oke, ini udah saya perbaiki tampilannya. Jadi ini adalah beberapa gambaran tentang gangguan elektrolit. Jadi gambaran tentang kalau misalnya ion natriumnya berlebih itu nanti kita dapat efek apa, kalau ion natriumnya kurang kita dapat efek apa. Jadi misalnya di sebelah sini ya, gangguan itu terjadi apabila natrium harian yang dibutuhkan itu sekitar 136 hingga 142 mQ per liter gitu ya. Nah, ini kalau terjadi hipernatremia, kebanyakan natrium lebih dari 150, nanti gejala yang kita alami adalah haus, kulitnya kering dan mengkerut, penurunan tekanan dan volume darah, bahkan kolaps sirkulasi ya. Nah, penyebab terjadinya hipernatremia itu kalau ada aktivitas fisik itu adalah akibat dehidrasi, kemudian kehilangan cairan hipotonik. Dari situ juga tidak disebutkan penyebab lainnya. Sebenarnya intake dari makanan kita juga menyebabkan hal tersebut. Jadi kalau saya kemarin bahas cairan tubuh itu, kalau natrium itu sebenarnya kalau kita punya elektrolit banyak banget gitu ya, sumber elektrolit banyak, maka tubuh itu akan membuat kita membuat kita jadi punya kebutuhan air yang lebih kayak gitu. Makanya ada perintah gitu ya, bahwa kita haus dan ada perintah untuk banyak minum. Nah, nantinya itu akan menyebabkan berat badan juga terlihat naik. Kalau kita kemudian diet garam gitu ya, diet mayo, itu kan kita nanti dapat asupan elektrolitnya dari protein yang dimakan, yang dimasak tanpa garam gitu ya. Nah, nantinya itu membuat kebutuhan air tidak terlalu banyak, sehingga berat badan setelah diet mayo akan turun. Nah, tapi sebenarnya yang hilang itu adalah bobot airnya, bukan massa lemaknya. Kalau mau menghilangkan massa lemak, ya satu-satunya cara itu adalah salah satu caranya itu adalah berolahraga begitu ya. Nah, akan tetapi kita juga sebenarnya bisa menggunakan cadangan lemak apabila kita melakukan diet karbo. Nah, tapi walaupun begitu bukan berarti kita harus mengurangi karbo sepenuhnya, karena karbo juga dibutuhkan gitu ya untuk asupan otak dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah gejalanya. Kalau kita kelebihan natrium, kalau kita kekurangan natrium apa? Ternyata terjadi gangguan fungsi intoksikasi air, konfusi, terjadi halusinasi, kejang, koma, kematian dan kematian pada beberapa kasus gitu ya. Jadi kita itu bisa mengalami hiponatremia itu adalah kalau misalnya intake-nya kita juga rendah banget, kemudian juga kita mengalami dehidrasi juga ya sebenarnya. Soalnya kalau kita keluar keringat itu sebenarnya sekalian keluar mineralnya juga gitu ya. Nah, itu ternyata bisa bikin halusinasi gitu ya. Makanya sekarang tuh banyak juga iklan minuman isotonik itu kurang konsentrasi gitu ya. Jadi harus minum minuman berelektrolit ya, disebutnya minuman isotonik atau minuman ionik begitu ya. Dan kemudian ada juga yang menyebutkan nih ada minuman yang hypotonik atau hypertonik gitu ya, itu juga ada. Oke, kita lanjut